الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وبالله نستعين على أمور الدنيا والدين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيد الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Untayan kalimat puja, puji dan syukur kita bersama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan iringan rangkaian selawat dan salam yang kita juga haturkan keharibaan junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan ta'lim kita di malam yang mulia ini, di akhir bulan Dzulhijjah yang agung ini, yang kita buka dengan tahmid dan selawat, kiranya kebersamaan kita di Masjid Abrar yang kita cintai ini senantiasa dalam curahan rahmat, ridha dan limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada orang tua kami sekalian, para jemaah, bapak anda, ibunda, hadirin hadirat, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Kajian fikih kita masih seputar tentang khisal fitriyah atau babus siwak, dan masih materinya berkenaan dengan tata cara atau praktek bersiwak ya. Saya rasa ini kaifiyah ya. Kaifiyatu maskihi. Dikatakan di sini kaifiyatu maskihi ayuj'al khinsirul yadil yumna tahtah wal binsir wal wusta was-sabbaba fawqahu wal ibham tahtahu 'inda ra'sihi. Jadi pada bulan yang lalu di Kamis kedua seperti malam ini kita sampaikan tentang bagaimana urutan penggunaan siwak itu adanya. Mana yang lebih afdal, mana yang pada urutan berikutnya yang kita sampaikan ada 5 itu kan, 5 macam bentuk siwak yang digunakan. Kemudian masing-masing bentuk atau ragam bentuk siwak itu juga terbagi 5. Mana yang lebih afdal bentuk siwaknya gitu, yang basah, ya yang kering atau gimana. Oke. Jadi malam ini masih berkenaan dengan permasalahan siwak, tepatnya tata cara praktek ya, penggunaan daripada siwak ini. Yang tadi saya bacakan lebih kurang maksudnya kaifiyatu maskihi, cara memegangnya. Nah, ya. Betapa detailnya ya para ulama kita menjelaskan ya, menguraikan sesuatu itu sebagai satu permasalahan gitu. Ini juga menunjukkan betapa sempurnanya agama kita. Jadi urusan bersiwak yang sering kita ulang-ulangi penyampaiannya, bahwa itu sebenarnya adalah sifat satu perbuatan yang manusiawi begitu. Bukan orang Islam saja yang punya perhatian besar kepada membersihkan, menjaga kesehatan, kebersihan mulutnya gitu. Kafir-kafir bahkan ateis yang enggak percaya sama Tuhan pun juga punya perhatian besar untuk menjaga kesehatan dan kebersihan mulutnya, kan begitu. Tapi dalam ajaran kita ini bahagian daripada kesunahan yang berbuah ibadah ya. Nilainya berbuah menjadi
amalan sunnah dan ibadah di sisi Allah Ta'ala, sehingga nggak luput dari aturan, tata cara, dan ketentuan-ketentuan bagaimana menjalani atau menerapkan ini semua, termasuk sampai dijelaskan dengan rinci tata cara megangnya saja gitu. Mungkin ilmu apa nih? Ilmu kedokteran mungkin. Ya mungkin saya rasa. Belum ada mungkin menjelaskan macam mana cara megang sikat gigi. Cara megang sikat gigi. Mungkin. Ini dijelaskan. Cara megang siwak. Bayangkan. Nah, gimana cara megangnya? Katanya di sini jari kelingking sebelah kanan. Nah, berarti sebagaimana aturan dasar ya dalam syariat kita, untuk semua urusan yang baik, yang bagus, apalagi seperti ini, ibadah, sunnah Nabi, ya, itu digunakanlah tangan kanan. Nah, sehingga caranya katanya dipegang dengan tangan kanan, di mana cara megangnya itu jari kelingking itu di bahagian bawah daripada siwak. Pulpen. Nah, nih. Jadi kita katakanlah misalkan, mohon maaf saya, ini bagian atas siwak yang digunakan, ini bagian bawahnya. Oke. Anggap ini siwak. Ya. Sikat gigi saya ini siwak, anggap. Ini bagian bawah, ini bagian atas yang dipakai. Oke. Jadi cara megangnya sebagaimana tadi yang saya bacakan ibarahnya, kalimatnya itu katanya diletakkan jari kelingking tangan kanan itu di bawah gini. Berarti gini. Nah, kemudian wal binsir wal wusta was sababah. Jari manis, jari tengah dan jari telunjuk itu di atasnya. Artinya di atas posisi bawah tadi. Nah, gini. Nah. Kemudian adapun jari jempol itu di dekat posisi atas kepala. Ini panjang kali nih, jadi payah tak sampai jari saya. Nah, di sedikit di bawah kepalanya. Nah, jadi gini cara menggunakannya. Gini cara menggunakannya. Bang taruhnya pulpen. Ini panjang kali. Afwan Bang Anto. Syukran Bang Anto. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Jadi kelingking megang bawah, kemudian tengah, manis, tengah, telunjuk itu di atas jari kelingking. Begini posisinya. Kemudian jari jempol di dekat bagian atas, enggak di atasnya, tapi sedikit di bawah di atas. Gitu cara menggenggamnya. Cara genggam aja pun diajari. Nah, jadi kelingking di bawah, ketiga jari berikutnya manis, tengah dan telunjuk itu di atas jari kelingking, nih. Nah, kemudian jari jempol itu di posisi dekat kepalanya, atas posisi atas tapi di bawahnya sedikit. Nah, jadi gini, lebih kurang. Nah, itu cara megangnya. Cara penggunaannya, cara menggunakannya. Nah, gimana? Jadi cara megangnya diajari, diberikan tuntunan cara megangnya, pemakaiannya juga diberitahu begitu. Bukan main riba saja. Nah, riba sude katanya. Nah, enggak. Kaifiyatu isti'malihi fil asnan aradan wa fil lisan tulan. Aradan wa tulan. Wadzalika bi an yabda bi janibi famihil ayman fayastawiba fil asnan al-ulya was sufla zahiran wa batinan thumma yaf'al dzalika fi janibi famihil aisar. Jadi tata cara penggunaannya adalah untuk gigi. Nah, jadi ada dua dia. Jadi penggunaan siwak ini untuk gigi dan juga untuk lidah. Bahkan ada yang mengatakan sebagian langit-langit juga.
Tapi di kitab kita nggak disebut. Nah, jadi untuk gigi caranya itu aradon atau arbon. Caranya begini. Nah, gitu. Jangan gini. Sikat gigi kita gini kan? Enggak gitu. Gini. Nah. Gitu caranya. Dimulai dari wadzalika bi ayyabda bi janibi famil aiman. Dimulai dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan mulutnya, dari sebelah bahagian kanan mulutnya, ya, dia stauib, dia sempurnakan, ya, bahagian kanan area mulutnya, ya, area bahagian kanan pada gigi, ya, area mulutnya, baik itu yang atas dan juga yang bawah. Baik yang di dalam, baik yang di luar atau yang di dalam. Nah itu. Begitu. Jadi, mohon maaf saya, atas dulu. Atas bagian sebelah kanan dulu, kan dari kanan dimulai. Nah, gini. Jadi gini tadi. Nah, atas dulu. Selesai atas, bagian luarnya yang nampak kalau kita senyum. Kemudian bagian bawah, bagian luar juga, zahiron itu. Baru nanti bagian dalamnya, atas dan bawah. Nah, selesai. Udah, baru ke kiri pula. Atas bagian luar, bawah bagian luar, baru atas bagian dalam dan bawah bagian dalamnya. Nah, seperti itu. Atau juga boleh mungkin ulia bagian atas dulu, luar dalam, baru bagian bawah, luar dalam. Nah, itu. Kanan dulu, baru kiri. Itu untuk gigi. Untuk lidah, dia gini. Lurus dia. Nah, untuk gigi dia melebar, istilahnya. Nah, untuk lidah dia memanjang. Nah, cara apa? Iya. Nah, memanjang gini. Lidah. Nah, jadi lidah itu juga sikat dengan apa namanya? Dengan siwak. Sebagaimana juga anjuran, apalagi pas Covid dulu, ya kan? Dianjurkan juga menyikat lidah pakai sikat gigi. Termasuk juga langit-langit katanya. Cuma langit-langit di sini nggak ada keterangan. Gigi sama lidah. Nah, itu aja. Dan memang katanya kalau gigi ya untuk selain sisa-sisa makanan, kan begitu. Juga kuningnya gigi, ya mohon maaf ya, warnanya yang mulai menguning, sisa makanan, dan kebersihan. Kemudian lisan juga perlu, karena katanya nih, Allah alam, aroma tak sedap itu di mulut kita itu karena lidah lebih kuat, dominan. Nah, bukan gigi, lidah. Nah, sehingga lidah juga disikat dengan siwak atau sikat gigi kalau kita nggak pakai siwak. Ya gitulah cara penggunaan siwak. Nah, jadi untuk gigi gini, melebar ya. Untuk lidah memanjang. Kenapa melebar? Dikasih alasan di sini. Latulan li'annahu sayudmi al-lathah atau lisah. Jangan memanjang, nanti bisa melukai gusi. Nanti kalau gini, ini kan kayu, ya kan? Nanti kalau gini nanti tersodok-sodok nanti. Gusinya bisa berdarah nanti. Makanya gini. Nah, kalau sikat gigi kita gini kan. Nah, sikat gigi mungkin oke, mungkin Allah alam. Sikat gigi mungkin karena dia lembut kan gitu. Ya kan enggak unsur kayu dia yang khawatir nanti kalau dibuat begini nanti kena pula anti pangkal kayunya, ya kan? Bukan serbuknya.
pakai pangkal kayunya sehingga bisa melukai gusi. Maka gini gitu. Oke, itu yang kedua. Cara penggunaan atau pemakaiannya. Ya, cara megang dan cara penggunaannya. Kemudian jadi ini luar biasa ini, nggak ada penjelasan selengkap ini saya rasa. Hanya untuk sekedar bersiwak. Yang tadi saya katakan semua orang pasti punya perhatian penting ya, punya perhatian besar dan merasa cukup pentingnya menjaga kebersihan dan menjaga kebersihan dan juga kesehatan mulutnya. Tapi di sini kita disebut lagi sini bentuk ukurannya, panjangnya. Seberapa panjang siwak yang sebaiknya kita gunakan? Bagaimana aturannya tentang bentuk siwak itu? Nah, di sini katanya yusannu ala yazid ala shibrin. Jangan sampai lebih sejengkal. Nah, jangan lebih sejengkal. Sejengkal itulah yang paling panjang kalau kita punya siwak, ya, memiliki siwak dan menggunakannya. Jangan lebih sejengkal dan jangan pula sampai pendek kali sehingga kurang dari 4 jari. Nah gini. Jadi kalau 4 jari berapa senti lah itu? Nah, jangan kurang dari 4 jari lah. Nah, jangan lebih panjang dari sejengkal dan jangan kurang ukuran 4 jari. Berapa senti itu? Paling 7 senti mungkin. Nah, begitu. Jadi tengah antara itulah, antara sejengkal dan di atas ukuran 4 jari kita. Nah, jangan pendek kali. Ada juga anak-anak SD itu pensilnya sampai tinggal ujungnya aja lagi. Ya, jangan kurang 4 jari katanya. Begitu. Ya, sampai seperti itu keterangannya, kan luar biasa itu. Jarang ya, standarnya si waktu segini-segini standarnya. Pendek sedikit lagi pun. Segini. Supaya enak ngantonginya. Oke, ya. Jadi cara memegang, cara penggunaan dan bentuknya, ukurannya. Cara megang, cara penggunaan dan ukuran. Ukuran tadi macam mana? Jangan lebih 1 jengkal, jangan kurang dari ukuran 4 jari. Oke. Doa. Ada doanya juga bersiwak ini. Ad-du'a fi awalihi. Doa ketika kita akan memulai siwak kita. Di awal siwak kita berdoa. Apa doanya? Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa thabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fih wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Itu doanya. Ini kalau begini susah juga lah kita baca di kamar mandi nih. Ya kan, kamar mandi tempat yang ada tempat buang hajatnya, WC dan sebagainya. Enggak bisa lah. Ya kan? Orang dulu berwuduknya sekaligus dengan siwak sunnah-sunnahnya bukan kamar mandi, ya kan? Di ruang terbuka. Ya kan? Walaupun dalam rumahnya, dalam rumah orang tanah lantainya, ya kan? Mana salah, ya kan? Kita semuanya di kamar mandi urusan air. Sampai berwuduk pun di kamar mandi. Gimana mau ngamalkan yang ini? Sunnah-sunnah wuduk nih, doa-doa, zikir-zikir. Ya kan? Ini doanya nih. Doa bersiwak aja ini, belum doa berwuduk lagi nih. Duduk lebih meriah lagi doanya. Setiap tuangan air ada doa dan zikirnya nanti. Ini bersiwaknya masih. Bayangkan untuk sunnah wuduk saja udah berserak-serak doanya. Ya kan? Nih, doa bersiwaknya. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa thabbit bihi lahati wa afsi bihi lisani wa barik li fih wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Lebih kurang maknanya Allahumma bayyid bihi asnani, Allah putih serikan gigiku dengan perantara siwak ini. Dengan bersiwak ini putihkan gigiku. Sunnah kita menjaga supaya tampilan gigi itu putih. Jangan pula orang Islam gigi kuning pula. Kuning gigi. Malas bersihkan
giginya, sekitar mulutnya. Mohon maaf saya, bukan puasa, nggak puasanya. Mohon maaf saya minta maaf. Tapi terganggu orang sholat di sebelah dia. Janganlah, nggak boleh begitu. Kalau puasa oke lah, maklum orang. Kalau puasa, tapi kalau nggak puasa, mulut awak bau, ganggu orang di sebelah kanan kiri waktu sholat berjemaah, nggak boleh begitu. Jangan begitu. Jangan sakiti orang lain saat dia berhadapan dengan Tuhannya, terganggu dia, nggak boleh. Ya. Makruh perbuatan kita itu tanpa kita sadari, ya kan? Mengurangi nilai pahala kita ya, mengganggu orang itu secara nggak langsung. Jadi jaga kehadiran kita saat bersama orang lain. Tidak pun sedang ibadah semisal sholat, di majlis saja, majlis. Ini maaf saya, macam kumpul-kumpul gini. Jaga kehadiran kita, keberadaan diri kita di tengah-tengah kaum muslimin adanya. Jaga, jangan sakiti orang lain dengan ketidaknyamanannya sebab berada di dekat kita. Bau mulut lah, bau ketiak lah, bau tahap-tahap bau lagi. Jangan. Kalau memang masih bisa kita atasi, kalau enggak ya maklum lah. Misal enggak ada, memang tak ada, itulah baju satu-satunya, itu lain cerita lah. Tapi kalau bisa diatasi, berserak baju di rumahnya. Banyak baju di rumah, minyak wangi pun ada, sikat gigi bertabur di kamar mandinya, odol berserak juga, masa pula tak digunakan. Ganti pakaian, mandi, ganti pakaian, sikat gigi, pakai minyak wangi, baru ke masjid awak. Jangan ganggu orang di masjid. Dua minyak wangi saya bawa nih, pakai, ini sikat gigi saya nih, sikat gigi nih, saya bawa. Jangan ganggu orang, jangan sakiti orang, dengan sebab kita, ya. Ini begini tahu anjurannya. Ini tengok. Dah. Oke. Doa, ya. Ya Allah, putihkan gigiku dengan bersiwak ini. Wa syudda bihi lisati. Kokohkan, kuatkan gusiku. Ya kan? Nasi berdarah saja pula gusi, ya kan? Sikit-sikit berdarah itu mengganggu sholat itu. Nanti kalau kita buka kajian tentang sholat, kalau gusinya berdarah, gusi berdarah, udah keluar darah dan nelan darah dia, batal sholatnya. Jadi minta sama Allah, kuatkan gusi kita, sehatkan gigi kita, putihkan tampilannya, kuatkan sanggahan gigi kita, gusi kita itu, wa sabbit bihi lahati. Lahat ini anak lidah. Nah, pokoknya sekitar mulut tuh Allah jaga kebersihan, kesehatan. Nah itu dikuatkan Allah, kan begitu. Ada dekat kami sana, dekat tempat saya tinggal, 94 masih makan kari kambing. Masih digigit lagi kambing tuh. 90 lebih. Ini kadang usia 60, nengok kambing pun gemetar. Takut tak tergigit, takut sama kolesterolnya lagi. Ini, atuk-atuk di kami 90 lebih. Santai aja makan kari kambing. Gigitnya itu santai. Bayangkan itu. Allah kuatkan giginya. Minta sama Allah, kuatkan. Dikuatkan indra-indra dan penggunaan anggota tubuh kita. Karena memang kita gunakan itu semua untuk taat sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah, okay? Disehatkan. Wa afsih bihi lisani. Fasihkan ya Allah lisanku dengan bersiwak ini. Artinya tutur sapaku jadi baik, ucapanku, perkataanku baik, bagus, fasih. Enggak sembrono dan semrawut dengan kata-katanya. Fasihkan lisanku, khususnya untuk baca Quran. Fasihkan lisanku ya Allah. Wa barik li fi, dan berkati diriku dengan sebab bersiwak ini.
wa athibni alaihi, dan limpahkan pahala buat diriku dengan bersiwak ini ya arhamar rahimin. Ini untuk bersiwak saja sudah luar biasa doanya, ya kan? Doa keberkahan, doa minta limpahan pahala, ya kan? Tutur sapa yang baik, kan luar biasa ini. Ini baru bersiwak aja ini, belum lagi wudunya ini, belum lagi habis wudu, ya kan? Macam mana kira-kira? Ini baru bersiwaknya ini, sunnah dari wudu. Belum wudunya lagi, habis wudu sholat lagi 2 rakaat dengan doanya, itu kira-kira gimana pahala-pahalanya itu? Itu kenapa nanti dalam bab wudu kalau kita baca, mungkin juga Bapak Ibu sering mendengar, berguguran dosa kita, kan begitu kan? Dalam hadis, setiap seorang berwudu, dia basuh wajahnya, berguguran dosa yang berlaku pada wajahnya. Dia basuh tangan, berguguran dosa yang mungkin berlaku pada tangannya. Sehingga habis selesai wudunya bersih dia. Sholat pula lagi sunat wudu, doa pula lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kira-kira gimana itu? Itulah bersihnya orang Islam itu. Itulah bersihnya orang beriman. Untuk sunnah wudu saja sudah berserak-serak doanya. Wa barik li fi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Dah. Jadi itu doanya. Andai kata mungkin Bapak Ibu tadi nggak hafal doanya, isi aja. Ya Allah, jaga kesehatan dan penggunaan manfaat mulutku ini supaya mengucapkan yang baik, zikir kepadamu, nggak apa-apa. Nggak mesti diikuti kali doa tadi. Yang penting kita berdoa, ya kan? Berkahi aku ya Allah dengan siwak ini sunnah nabimu ya Allah. Dari hati aja pun. Untuk lengkap-lengkap itu dari hati aja. Siwak ini sunnah nabimu, Nabi menganjurkan, berikan aku keberkahan dengan mengamalkan sunnah nabimu, limpahkan pahala atas ini ya Allah. Minta sama Tuhan, ya kan? Jangan pula gini nanti, Ustaz, ini sementara nih Ustaz, agaknya setahun ini saya nggak bersiwak. Kenapa? Menghafal doanya dulu. Jadi nggak bersiwak setahun ini, nunggu hafal dulu. Jangan, baca aja doanya, bahasa Mendeleng pun nggak apa-apa kalau bisa. Doanya ini. Ini tangkap aja tadi maknanya, ucapkan sama Tuhan, orang doa kok. Ya kan? Umum ya kan? Gak mesti bahasa Arab ya kan? Tadi ada bahasa singgung di era sekarang ini rumah, kamar mandi, kalau itu ada toilet. Iya. Bagaimana Pak Ustaz? Iya, itulah tadi kita katakan. Saya cenderung kalau kamar mandi lengkap dengan WC-nya di situ, buang hajat di situ juga, sebaiknya dijagalah adab-adab bacaan dan sebagainya. Tapi kalau sekedar kamar mandi tok untuk basuh-basuh, ya, nyuci, kita berwudu, itu bolehlah. Tapi kalau ada buat tempat buang hajat, memang WC di situ, buang air besar di situ, itu janganlah. Cuma tadi Pak, kita terbiasa wudu nih di kamar mandi yang begitu. Orang dulu tak begitu berwudu. Kita sekarang kena, pokoknya untuk basuh-basuh, bilas-bilas kita di kamar mandi kita, tempat buang hajat. Sama bersamaan. Orang dulu nggak begitu, wudu tuh ya biasa di mana pekarangan lah, di mana lah gitu. Nggak mesti di kamar. Dan orang dulu memang nggak ada kamar mandinya. Ini cerita zaman Nabi, sahabat tabiin. Kira-kira apa ada Nabi, sahabat tabiin, kamar mandinya, WC-nya dalam rumah ada kira-kira. Jangankan zaman Nabi, zaman atuk kita 100 tahun dulu saja, kamar mandinya itu di luar, di belakang rumah sana. Tebun gabung-gabung itu. WC-nya mungkin tak 3-4 untuk sekampung, kan gitu kan? Kamar mandi, jamban bersama. Kamar mandinya gitu juga, ya kan? Sumur, ganti-gantian makainya. 1-2 lah orang kaya yang bisa bawa sumur ke rumah, mungkin. Kan begitu. Ini cerita 200 tahun yang lalu. Jadi kalau begitu kondisinya memang biasa aja lah wudu di mana-mana pun nggak ada masalah. Karena bukan wudu di WC, bukan wudu di jamban, kan begitu. Jadi wudunya itu bisa sempurna untuk menerapkan sunnah-sunnah tadi. Doa, bersiwaknya, nyebut-nyebut nama Allah, zikirnya nggak ada masalah. Tapi kita sekarang mengerjakan itu semua di WC. Kamar mandi WC bersamaan, situ semuanya. Oke. Tadi doanya, ya. Jadi berapa tadi? 4 permasalahan ya.
Ya kan? 4 masalah. Cara megang, cara penggunaan, kemudian ukuran, bentuk ukuran, yang terakhir kesunahan berdoa. Nah, dah, kita masuk masail fi siwak. Nah, beberapa permasalahan terkait siwak. Apa katanya? Makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya masyhur nih, kita sering dengar nih. Saat puasa biasanya. La khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Saum, Imam Muslim dalam bab siam dan fadilah siam. Hadis masyhur. Kalau terjemahannya, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi semerbak di sisi Allah daripada harumnya kasturi di surga. Itu terjemahannya. Nah, tinggal lagi apa maksud itu? Apa maksudnya? Bahwa bau mulut orang puasa itu lebih semerbak harumnya di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi sekalipun. Nah, konon katanya minyak wangi yang paling harum itu kasturi. Dia diambil dari bahagian rusa. Seperti ada darah hati rusa. Nah, dari situ bahan mentahnya. Macam mana lah prosesnya, disuling, diapain, itulah bahan mentah. Jadi minyak wangi namanya kasturi, misk namanya dalam bahasa al-misk. Nah, saking kan luar biasanya Quran menyinggung Quran menyebut kata-kata misk, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Begitu luar biasanya Allah sebut kata-kata misk yang artinya kasturi dalam Al-Quran. Itu sehingga kata ulama inilah yang paling wangi sebagai minyak wangi, ya, paling wangi aromanya, ya, untuk parfum minyak wangi, ya, di dunia dan di akhirat. Misk, sehingga dicantum dalam Al-Quran penyebutannya. Apa maksud sabda Nabi? La khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Bahwa bau mulut orang puasa lebih semerbak harumnya di sisi Allah daripada wangi kasturi sekalipun. Masya Allah. Itu kenapa menurut sebagian ulama, Imam Nawawi kalau tidak salah diantaranya, makruh hukumnya bersiwak, sikat gigi apapun setelah zuhur tiba. Untuk orang yang puasa. Untuk orang puasa dimakruhkan bersiwak, sikat gigi, apapun lah. Untuk gigi, untuk mulut dimakruhkan kalau sudah tiba waktu zuhur. Karena memang mulut itu lebih, orang puasa itu lebih pekat, bau tak sedapnya itu ketika saat siang. Tapi di situ pula dilarang. Makruh hukumnya. Jangan coba-coba. Berkurang pahala puasanya. Jadi macam mana? Memang gitu mau Allah. Nanti kalau kita bersiwak hilang baunya. Allah senang dengan baunya. Kenapa? Karena baunya pertanda pengabdian seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Jangan dibuang. Jangan dihilangkan aroma itu. Aroma itu atyabu indallah min rihil miski. Lebih semerbak harumnya daripada wangi kasturi sekalipun. Ini hadisnya. Nah, tinggal lagi apa maksud hadis ini? Apa maksudnya? Nah, di sini keterangannya, maksudnya inna raihata famis shaimi afdalu min raihatil miski al-matlubati li salatil jumu'ati wal idaini min nahiyatil ajri. Begitu sini keterangannya. Maksudnya adalah bahwa aroma mulut orang yang berpuasa lebih afdal daripada aroma harumnya kasturi yang diperintahkan untuk menggunakannya dalam pelaksanaan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri serta Idul Adha. Maksudnya lebih afdal pahalanya. Nah, itu. Nah, paham Bapak Ibu?
Iya. Jadi begini. Kita disunnahkan untuk pakai wangi-wangian. Cocok? Khususnya saat sedang ibadah. Abil khusus lagi kalau ibadahnya itu memang dituntut untuk semakin kita menggunakan minyak wangi. Kalau sholat 5 waktu saja, itu berpahala besar dengan kita menggunakan minyak wangi. Apalagi sholatnya the best. Sholat apa? Sholat Jumat. Artinya begini, kalaulah sholat Isya tadi saya pakai parfum mungkin paling 10, kalau Jumatan 1000 pahalanya. Kenapa? Karena afdolnya Jumatan dibanding semua sholat yang ada, kan begitu. Artinya penggunaan minyak wangi untuk Jumatan lebih besar berkali lipat daripada untuk Isya, subuh, zuhur, asar. Cocok? Nah, kemudian sholat apa lagi kira-kira yang the best? Yang anjurannya kita pakai baju baru, wangi semerbak. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sholat duha pakai minyak wangi, keren. Sholat rawatib pakai minyak wangi, mantap. Tapi sholat id pakai minyak wangi berkali-kali lipat daripada duha, rawatib dan sebagainya. Itu the best dia, nilainya lebih besar. Tetapi sebesar apapun nilai pahala yang diraih dengan menggunakan minyak wangi yang seharum-harumnya minyak wangi seperti kasturi untuk pelaksanaan sholat Jumat dan id, masih kalah dengan pahala bau mulut orang puasa. Kalah. Kasih kalah. Jadi aroma bau mulut gini, bau mulutnya orang puasa disebabkan kena puasanya lebih tinggi pahalanya daripada pahala menggunakan kasturi untuk Jumatan dan sholat Idul Fitri serta Idul Adha, yang mungkin pahalanya besar sekali. Bisa saja pahala minyak wangi kasturi itu untuk Jumatan dan Id itu pahalanya segudang-gudang pahalanya, sebesar-besarnya pahala bisa jadi, tapi kalah dengan pahala orang yang berpuasa yang dengan sebuah puasanya bau mulutnya. Gak apa-apa, bau mulutnya itu lebih afdal di sisi Allah, nilai pahala kebaikannya daripada pahala menggunakan minyak wangi kasturi untuk pelaksanaan sebaik-baik sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, luar biasa kan? Itu Pak Ustadz, ini kita sedang bisa di antara kita lah. Kadang-kadang waktu sholat Jumat, bulan suci Ramadan, ada samping kita nafas kawan itu mulai kita sehingga terganggu. Gimana Pak Ustadz? Iya, begini. Kalau memang pas puasa, ya kan? Kalau puasa kita bisa maklumi bersama tadi kan, mungkin kena emang puasa namanya, ya. Tapi kalau tak puasa, memang tak sedang puasa, orang terganggu, berarti orang sebelah kita tuh tak tahu adab-adab Jumatan, tak ngerti adab berjemaah, tak ngerti sunnah-sunnah Jumat, nah itu, tak dijaganya dirinya, nah itu dia kesalahan dia. Janganlah, nggak boleh begitu. Ya. Jagalah. Muslim itu kan Allah yang bilang, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang dengan Bang Jamal, imam kita. Nah, karena indah Bang Jamal. Ya, Bang Jamal kok jadi imam. Wangi, ya kan? Pakailah, bawa parfum murahnya 10.000 perak. Apalah pakai 10 perak untuk melipat gandakan pahala. Pelit kali lah kita. Ini 10.000-nya nih, yang palsu aja atau yang asli. Ini KW-KW nih, bukan asli ini, bukan rehab ini. Yang asli itu yang rehab, 25 dia SBJ. Ini 10.000-nya nih. Jadilah, sekedar buat orang sebelah jangan menderita gara-gara awak, ya kan? Cantik-cantik lah kita sholat, bersih-bersih, rapi-rapi, ganteng-ganteng lah di hadapan Tuhan, ya kan? Harus salah gini aja. Dengan ini berlipat-lipat ganda pahala dari Tuhan, masa pula nggak mau korban 10.000 untuk lipat ganda pahala? Pakai gini, berlipat-lipat pahalanya, masa pula nggak mau kita? Rugilah. Oke? Ya, jadi jangan ganggu orang lain dengan sebab kita. Jadi itu maknanya katanya.
bahwa bau mulut orang yang puasa lebih semerbak harum di sisi Allah daripada wanginya kasturi sekalipun. Maksudnya nilai pahala orang yang berpuasa, yang dengan sebab puasanya bau mulutnya, nggak ada urusan, nggak ada masalah, itu lebih besar pahalanya daripada sebesar-besar pahala orang melakukan sunnah Jumatan dan Id dengan mengenakan minyak wangi terharum yang dia miliki. Nggak ada artinya nilai itu, kalah dibanding dengan bau mulut disebabkan puasanya seseorang. Tuhan bilang, bangga Tuhan, itu baunya itu gara-gara aku, diberitahu kalian, mau apa kalian, kata Tuhan. Bau mulut itu gara-gara aku yang buat dia bau itu. Aku nyuruh dia puasa, maka bau mulutnya, aku nyuruhnya itu. Gara-gara aku bau itu. Mau apa kalian rupanya? Mau apa? Mau ku balas dengan suka aja aku, kenapa rupanya? Mau apa kalian? Nah, hak dia lah. Nah itu. Itu kata Allah, kenapa puasa itu ila siyam fa innahu li wa ana ajzibi, kan itu kan. Semua amal ibadah anak Adam kubalikkan sama orang itu, kan gitu. Kecuali puasanya hanya untukku. Kenapa? Dia tinggalkan syahwatnya, ditinggalkan minumnya, maka untuk aku. Bau mulutnya pun gara-gara aku. Biarkan begitu bau mulutnya, aku senang dengan bau itu. Kenapa? Bentuk taatnya sama aku. Nah itu. Yang kedua, yusannu bal uriqihi inda awalistiyakihi bisiwakin jadid wala yusannu massuhu wa yusannu takhlil qablahu wa ba'dahu wa yansibahu bil ardi wala yatrahuhu arda wa yukrahu ghamsuhu fi ma'i wudu'ihi wal istiyaku bi tarafaihi. Lihat, ini pun dijelaskan dengan cukup detail terkait pemakaian, kemudian bagaimana kita menyikapi siwak ini. Apa katanya? Disunnahkan bal'u, menelan. Disunnahkan menelan air liur atau air ludah ketika saat pertama sekali menggunakan siwaknya yang baru. Jadi siwak baru, bukan siwak yang lama, bukan siwak bekas, baru pertama dipakai ini. Ya kan? Nah, itu siwak itu kan diruncingi di atasnya itu, dibuat macam supaya macam ada apa bahasanya itu? Serabut-serabutnya itu. Dia kan awalnya kan dia kayu itu aja, batang kayu. Kan dipotong dulu tuh. Digini-gini kan supaya keluar serbuk-serbuknya. Nah, itu kan apa? Serabut-serabutnya. Nah, jadi ketika pertama kali menggunakannya yang baru tadi itu, kita disunahkan untuk menelan liur atau air ludah terhadap air ludah yang kita pakai pada siwak yang baru pertama sekali. Sunnah kita telan. Nah, untuk yang berikutnya, kalau misalkan kita menggunakan ada air liur, air ludah yang kita buang. Tapi untuk yang baru pertama sekali penggunaannya, kita sunnah untuk menelan air ludah tersebut. Nah, kita bersiwak kan ada air ludahnya kan, macam kita sikat gigi. Itu untuk siwak yang baru, sunnah menelan siwak baru. Siwak lama jangan, apalagi siwak orang lain pula dipakai. Mana tahu. Yang ada lagi pula siwak bini sendirinya, siwak laki, kenapa apa? Sampai SKT rupanya, nggak mau pakai masing-masing. Ya, bapak ibu pakai masing-masing. Pakai sama aja lah, biar tambah sayang, ya kan? Itu peletnya itu. Jangan pakai masing-masing, pakai kongsi-kongsi. Biar makin sayang. Nah. Oke, jadi disunahkan seperti itu. Yang kedua, wala yusannu masu, tidak disunahkan mengecup mengisap. Enggak sunah mengisap-isap Ada juga kadang anak-anak kayak anak-anak santri kan baru-baru belajar bersiwak, diisap-isapnya karena emang wangi dia. Dia wangi. Wanginya ada, khas wanginya kan. Kayu siwak itu wangi emang, semerbak. Jadi kalau ada orang rajin siwak, itu kalau dia bercakap keluar itu wangi betul itu. Wangi. Aroma wangi itu khas sekali. Nah, jadi tapi begitu pun enggak dianjurkan kita mengisapnya ya, jangan diisap. Digunakan saja. Untuk yang kali pertama tadi ditelan air liur. Air ludah.
Wa yusannu takhlil qabla wa ba'da. Disunahkan mentakhlil gigi sebelum dan setelahnya. Takhlil itu, kalau yang takhlil aslan maksudnya ya. Saya terjemahnya apa dimana? Takhlil, menyela-nyelai gigi. Ya. Takhlil itu menyela-nyelai. Seperti kita mungkin congkel gigi lah. Nah itu. Jadi sebelum bersiwak, udah disunahkan dulu. Misalkan ada yang nyangkut-nyangkut, di mana itu mungkin tidak bisa lepas dengan siwak, maka pakai bantuan lain. Nah, pakai congkel gigi, itu nama takhlil namanya. Atau pakai apa? Ada juga zaman dulu saya tengok ada yang pakai benang. Ada tuh Pepsodent, apa namanya? Macam produk Pepsodent atau apa dia jual seperti ada benang itu untuk diginikan ke gigi. Supaya membersihkan dari sangkut-sangkut yang ada, sisa-sisa makanan sangkut di gigi. Itu namanya takhlil. Disunahkan mentakhlil, membersihkan sekitar gigi, ya, dengan congkel gigi atau sejenisnya sebelum bersiwak dan juga setelah bersiwak. Wa yang simabil ardi, sampai cara ngeletaknya dia. Disunahkan meletakkannya gini. Berdiri. Nah, artinya ketika selesai pakai, ngeletakkan itu diberdirikan. Jangan diginikan. Begitu pun diajari, coba kan. Cuma adalah agama kita nih, indahnya, sempurnanya, lengkapnya, dan detail rincinya. Cara ngeletaknya dia pun diajari. Jangan gini kalian letakkan katanya. Wala tatrukuhu ardon. Itu kalimatnya. Apa katanya terjemahannya? Jangan letakkan saja begitu. Dah terjatuh begitu, dibiarkan begitu. Enggak, letakkan berdiri begini. Sampai begitu. Ya Allah. Sampai begitulah agama kita nih memberikan panduan hidup sama kita. Udah? Wa yukrah ghamsuhu fi ma'i wudu'ihi. Dimakruhkan mencelupkan siwak itu ke air wudhu kita. Zaman dulu orang berwudhu itu pakai tempat, ada wadahnya. Zaman dulu berwudhu gitu. Ada misalkan seperti bejananya itu. Mereka ambil, itu cukup untuk wudhu itu. Cukup untuk berwudhu. Sisanya nanti diminum itu. Nanti dalam bab wudhu nanti kita jelaskan. Sisa air wudhu yang digunakan itu sunnah diminum. Tapi nanti babnya masih panjang lagi nih. Nah, jadi katanya air wudhu yang sudah kita siapkan untuk berwudhu itu tidak disunahkan mencelup siwak ke situ. Jangan celup siwak. Kalau mau dibasahi siram siwaknya, jangan dicelup. Itu maksudnya. Jangan celup, disiram. Enggak makruh hukum mencelupkannya. Makruh mencelupkannya begitu. Jadi macam mana kalau ini kering kali nih mau dibasahi sedikit, siram. Jangan dicelup. Makruh mencelupnya. Itu zaman dulu begitu. Mereka wuduknya itu pakai udah ada wadahnya. Udah ada tempatnya. Cukup itu untuk berwuduk sampai selesai. Kalau kita sekarang nggak bisa kayaknya. Orang Medan wuduk kalau nggak 2 galon nggak selesai. Orang dulu cukup itu wadah-wadah biasa gitu wuduk. Ya kan? Kita segayung untuk 1 kali basuh wajah 3 kali 3 gayung udah. Enggak, oke? Jadi intinya jangan mencelupkan siwak ke tempat wadah air wuduk kita. Yang terakhir, wal istiyaq bi tarafaihi. Juga makruh hukumnya menggunakan siwak itu di 2 sisinya. Jangan. Jadi siwak itu buat 1 sisi aja. Misalkan ini yang dipakai untuk bersiwak, yang bawahnya jangan. Jangan. Ada juga kadang anak-anak santri saya gitu. Ini dibuatnya siwak. Nanti dah malas dia, bawah dibuat siwak juga nih. Dibuat juga sini. Jadi dua sisi dia siwaknya. Mana atas bawah bisa. Itu makruh hukumnya. Jangan begitu. Sisi atas saja, yang bawah biarkan aja begitu. Kalau emang rasanya udah kering, kira-kira pakai lagi, potong, udah buka lagi jalur baru, buat lagi cari serabut yang baru lagi, potong dia, gunakan balik lagi. Begitulah sampai dia nanti kecil jadinya, sampai habis dia. Jangan dibuat 2 sisi. Sini dibuat juga. Cuma megangnya nanti, ya kan? Tadi terkait kepada megangnya. Makruh kalau begitu. Oke, menggunakan 2 sisinya. Terakhir, selesai. Yang ketiga, biar selesai bab siwaknya.
Wal istiyak bil isbi' atau bil isbu' yujzi'u idza kanat isba' ghairihi al muttasilah al khashinah bil ittifaq. Jangan ketawa ya. Bersiwak dengan jari itu memadai, sah. Bersiwak dengan jari apabila jarinya milik orang lain. Ya, milik orang lain yang memang masih ada pada orang itu. Jarinya maksudnya jari orang lain lah, muttasilah al-khashinah. Di mana jarinya itu dengan syarat jarinya itu memang masih pada orang lain. Jadi gini, beda kalau jari udah putus gitu. Memadai, sah dan memadai. Udah bersiwak dengan apa namanya? Dengan bentuk siwak atau dengan model siwak jari orang lain dengan syarat dia khoshinah, dia kasar jarinya. Nah, jangan pula sementang jari orang lain boleh sah, ditarik pula anak gadis yang lembut-lembut sini. Pinjam sebentar jari kulitnya. Enggak. Dia jari yang kasar, jari kuli bangunan. Khoshinah. Ya tahu kan? Jadi kasar kan? Bil ittifaq, sepakat ulama. Jadi kalau misalkan cari kan nanti, udah kita jelaskan tentang siwak itu. Kalau anda nggak ada apa-apa pakai kain pun bisa. Udah pernah? Belum ya? Oh, belum ya. Belum ada penjelasannya. Jadi nanti gini, kalau nggak ada sama sekali pakai ini bisa. Nah, macam gini saya nih. Kalau nggak ada kali, jari pun main. Jari. Tapi bukan jari kita sendiri. Ini pula. Jari kita nggak bisa karena dia masih bagian dari kita. Jari orang, pinjam jari kau lah, sebentar. Itu katanya ini, sah bersiwak dan dapat pahala bersiwak. Kalau nggak ada lagi apapun sarana untuk bersiwak, tak ada lagi apa-apa, jari pun main. Tapi syaratnya jari orang, bukan jari kita. Jari orang. Itu pun jari yang kasar. Yang lembut-lembut tak bisa. Jadi anak gadis tak bisa dipinjam jarinya. Jangan pinjam anak gadis. Marah ayah umah. Kuli bangunan. Nah, wa kadzalika yujzi inda Ibnu Hajar. Demikian juga sah bersiwak, hukum bersiwak memadai. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar dengan jarinya sendiri. Dengan jarinya sendiri dan jari orang lain yang sudah terpisah. Coba itu bayangkan Pak. Udah putus. Saya pun bingung juga nih. Gimana lah maksudnya nih kan? Idza kanata, apabila kedua jari itu baik jari dia sendiri atau jari orang lain tadi khoshinataini, dua-duanya kasar. Udah? Khilafan li Romli. Berbeda pendapat dengan Imam Romli. Artinya Imam Romli mengatakan itu enggak sah gitu. Jadi ikut pendapat Imam Ibnu Hajar sebagai penutup. Bersiwak dengan jari sendiri pun sah. Apalagi jari orang lain sah juga. Dengan syarat, kata beliau, apa? Jarinya sudah nggak ada lagi sama dia. Udah putus jarinya, udah lepas dari diri dia. Tapi kan aneh ini. Menyapa jari lepas gitu, dijadikan gantungan kunci, dibuat-buat untuk bersiwak. Sementara gini lihat. Sementara kasus lain, kalau ada yang lepas dari tubuh kita, sunnah ditanam. Kok jadinya ini dibuat jadi bersiwak pula jadinya? Kan aneh, macam gantungan kunci jadinya. Macam cenderamata pula. Ya, ini jari kau nih, jari yang jentuk. Kenapa enggak kau tanam? Ini untuk bersiwak biar kau tahu sunnah hukumnya. Sunnah hukum. Ini kalau nggak ada sekali alternatif terakhir, pakai jari sendiri pun sah. Tapi dengan syarat udah putus dari tangan orangnya. Nah, agak-agak aneh sedikit. Tapi nggak apalah, pokoknya di buku kita baca aja. Menurut Imam Ibnu Hajar, baik jari dia sendiri atau jari orang lain yang sudah putus lepas dari tangan orangnya masing-masing. Artinya begini Pak, memang lucu nih, saya pun anggapnya rancu. Koklah digunakan jari yang putus? Bukankah sunnah segera mengkuburkannya, menanamnya? Jangankan jari Bu, kuku-kuku ibu saja yang dipotong itu sunnah ditanam. Kuku, rambut.
Pokoknya apa yang lepas dari tubuh kita nih sunnah ditanam. Jangan dibiarkan begitu. Tanam. Ditanam. Kuku, saya gunting kuku, saya letak tanam di pot bunga saya. Karena ada lagi tanah. Kami di kota. Di pot bunga saya tanam. Kuku. So, kalau saya cuma kalau rambut tak bisa saya. Karena saya nggak bisa gunting, Pak. Saya nggak bisa mangkas sendiri. Pangkas ke tukang pangkas. Nanti kalau aku minta rambutnya bingung pula dia. Ini dibuat sesajen nampaknya ini mungkin ya. Kalau pangkas nyerah saya emang. Ya, tukang pangkas saja dia. Saya tak pandai mangkas sendiri. Bini saya tak pandai mangkas saya. Tukang pangkas juga lah. Nanti kalau aku bilang sama dia pula, "Bang, nanti kumpulkan rambut." Bingung pula dia nanti. Apa pula kawan nih? Kalau mau patennya sunnah memang. Kumpulkan rambut yang dipangkas. Kalau bisa bapak sama ibu pangkas, minta kumpulkan rambutnya, kumpulkan, tanam. Begitu sunnahnya. Tapi saya takut nanti kalau dibilang sama tukang pangkasnya, bukan rambut, bapak ditanamnya nanti. Cari pasar aja kau. Mau cabut sini, usah pangkas ini katanya nanti. Paham ini? Oke. Nah, jadi kalaulah kuku rambut saja sunnah menanamnya, apalagi jari. Ditanamlah. Kok sempat-sempatnya jadi siwak pula lagi kan? Kan agak aneh ini. Tapi begitupun hukumnya inilah dia. Kalau misalkan berlaku. Oke? Bisa kita pahami Bapak Ibu? Alhamdulillah selesai. Jam 9:30. Silakan tanggapi, komentari. Jangan banyak-banyak kali. Biar cepat kita pulang. Banyak begal di jalan ini soalnya. Jadi kata jemaah saya, "Ustaz, jam berapa pulang kalau malam?" Saya bilang habis selesai ngajar. Jangan lama-lama Ustaz, enggak boleh lama-lama. Nanti Ustaz apa pula di jalan kata orang tuh. Saya silakan. Itu menyimpang dari materi kita ya. Oke. Di era sekarang, sekarang pun sudah sering manusia maupun anak perempuan seorang ibu Ya. melahirkan anaknya. Seorang ibu melahirkan. Oke. Urinya itu kan di rumah sakit, apakah uri itu wajib ditanam atau bagaimana Pak Ustaz? Iya. Ya. Uri ini kan yang sisa dari janin kan? Ya. Itu juga sunnah ditanam. Karena dia termasuk bahagian yang ada pada diri kita. Bahagian yang ada pada diri si ibu. Seperti tadi, kalaulah rambut saja bagian luar, itu ada kesunahan menanamnya. Kuku bagian luar yang dia nampak terlihat, ya kan? Bukan lagi bukan aurat. Kuku bukan aurat. Pernah Bapak Ibu tahu tentang hukum melihat, hukum memandang dalam fikih? Mohon maaf, andai kata ada rambut terserak, saya tahu itu rambut perempuan, haram saya lihat rambut itu. Bayangkan. Rambut perempuan yang gugur, lepas, pangkas dan sebagainya. Tapi saya tahu rambut perempuan itu, haram saya memandang rambut itu. Bukan lagi kepala orangnya. Bukan di wajah orangnya, rambutnya. Pun saja saya nggak boleh lihatnya, bayangkan. Dan yang tadi lepas kita kan sunnah ditanam, apalagi memang dalam perut. Ditanamlah dia. Kenapa? Ada pertanyaan. Putih Waban tadi itu di era sekarang tanam susah. Di kota-kota, melahirkan, rumah sakit. Pak pulang ke rumah, rumah itu semen, nggak ada tanah lain. Bagaimana Pak Ustaz? Ya diupayakan sebisa mungkin bisa ditanam. Kalau nggak bisa tanam ya solusilah macam mana? Dibuanglah mungkin kemana kira-kira? Darurat. Karena ini bukan wajib dia. Begitu anjurannya, begitu sunnahnya. Karena apapun yang dari tubuh kita lepas, tanam. Alhamdulillah anak saya 6, saya tanam semuanya. Numpang saya numpang sama orang, Pak. Mereka ada tanah, cuma ada tanah. Numpang sama orang pekarangan, numpang tanah muri. Ditanam ya, ditanam. Upayakanlah mana kira-kira bisa ditanam. Tanam. Ya. Kalau nggak bisa sama kali itu udah uzur lah namanya. Buang kemana lah kira-kira, ya kan? Tapi selama bisa ditanam, tanam. Macam tadi lah kuku tadi itu, kalau kita serakkannya begitu, nggak usah ditanam, sapu aja begitu, ya sudah, nggak sampai haram. Tapi tidak sunnah begitu, sunnahnya ditanam. Oke? Silakan Bapak Ibu. Ada yang lain? Alhamdulillah, semangat saya. Berarti jelas kajinya. Ya kan? Nggak ada yang nanya lagi?
Udah jelas kajinya, mantap. Nggak macam kaji tauhid. Nah, ada dua nih. Kalau kaji fikih yang malam nih, nggak ada yang bertanya, karena betul jelas memang, jelas tertangkap, dipahami semuanya. Kalau yang semalam itu jelas juga tak pahamnya, maka tak bertanya juga. Ini Pak, sama-sama jelas Pak, sama-sama jelas. Nah, ini jelas disampaikan, paham betul, tak perlu bertanya lagi, jelas betul. Yang semalam tuh jelas memang tak paham, sehingga tak ada yang mau ditanya juga, karena tak paham cuma bertanya. Nah, sama-sama jelas intinya, sama-sama jelas. Yang payah itu tak jelas ngaji, ya kan? Ini jelas paten, jelas paham, jelas tak paham, ya kan? Oke, kita padakanlah ya. Insya Allah kita sehat walafiat, bertemu kembali tahun depan. Lama kita jumpa nih, setahun kita baru jumpa lagi nih. 1445 Hijriah baru jumpa. Nah, jangan lupa ya, nanti di akhir tahun, ya ini bukan sunnah Nabi, bukan ada. Ini sekedar amalan, anjuran, tuntunan para ulama kita. Dan baik diamalkan. Kalau ulama buat, amalkan sajalah. Baca doa akhir tahun dan awal tahun. Kapan? Hari Selasa. Hari Selasa habis asar, sebelum maghrib, jikir-jikir kita, jikir-jikir sendiri aja. Kalau bisa dibuat acara gelar bersama, paten kali. Nah, kalau kami di sana, biasanya kami buat acara bersama, syukuran lah istilahnya. Nah, di malam 1 Muharram tuh, Rabu ya. ya, Selasa malam Rabu dia Pak. Malam Rabu tuh malam Rabu nanti sudah masuk tahun baru kita, malam pertama 1 Muharram. Ya kalau bukan kita yang meriahkan tahun baru kita, masa pula Cina keling kita Arab memeriahkannya pakai mercon? Mana pula kita lah yang memeriahkannya, yang membesarkannya, yang buat amalan di malam itu kita lah pula. Siapa lagi? Kalau 1 Januari udah banyak kali yang ngamalkannya, ya kan? Apa dibuat misalkan kumpul berdoa bersama, sedikit tausiahan, syukuran kecil-kecilan, ya kan? Makan malam bersama selepas sholat Isya mungkin, ungkapan syukur kepada Allah, 1 tahun bertambah masa pengabdian kita, mudah-mudahan tahun baru ini lebih diberkati. Itu ajanya. Kalaupun misalkan nggak bisa digelar bersama-sama, sendiri-sendirian kita doa sama Allah. Kapan? Selasa. Habis asar, baca doa akhir tahunnya. Resapi maknanya. Minta sama Allah dengan bahasa Arab plus Indonesianya. Supaya menyentuh ke hati kita. Habis maghrib, baca doa awal tahunnya. Minta kepada Allah harapan-harapan yang baik untuk sisa-sisa usia kita yang tak tinggal banyak lagi nih. Namanya sisa tuh sedikit, nggak ada sisa tuh besar, meleak-leak nggak ada sisa tuh sedikit. Jadi yang tinggal nih tinggal sedikit lagi sama kita. Udah, setidaknya 1 tahun sudah habis jatah kita malam Rabu nanti. Itu realita tuh fakta. Malam Rabu nanti jatah 1 tahun tinggal di Labuhan, Titipapan berakhir. Jatah tinggal 1 tahun berakhir. Malam Rabu nanti. Dah, berapa tahun lagi tak tahu, berapa tahun lagi. Tapi pasti akan datang tahun baru Hijriah, entah 1400 berapa tak tahu lah itu. Kita tak lagi di atasnya. 1444 kita masih ada ini, masih ada kita. 45 tengok nanti malam Rabu. 46, 47 tak tahu lah, 4 berapa, 5 berapa, tapi akan datang tahun baru Hijriah. Kita tinggal nama dan dalam kenangan saja. Sebelum datang hari itu kita persiapkan. Dah, tinggalkan dengan baik akhir tahun ini dan sambut dengan baik tahun yang akan datang berikutnya. Kapan? Selasa malam Rabu insyaallah. Ya, nggak sempat di masjid, di rumah masing-masing kita, sama keluarga atau sendiri masing-masing. Intinya jadikan momen ya, momen akhir tahun itu kita muhasabah diri, ya kan? Kemudian mohon kepada Allah bagaimana menyikapi sisa-sisa hari yang tidak banyak lagi ini, mohon sama Allah. Tuangkan dalam doa dan harapan kehadiran Allah. Itulah yang dimaksud dengan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Tengok nanti doanya di buku Majmu' Syarif atau buku mana-mana lah kalau yang ada, ya. Ini saja mungkin, sampaikan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.